Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, pagi yang berbahagia ini dalam kondisi hujan, dalam kondisi rahmat Allah sebetulnya sedang menurunkannya kepada kita, karena di setiap tetesan-tetesan hujan, di setiap titik-titik hujan itu malaikat sedang turun ke bumi. Jadi setiap makhluk Allah itu yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah, termasuk setiap tetesan-tetesan air hujan. Jadi makanya kalau ada hujan turun, kita selalu berdoa, ya Allah, dengan hujan ini jadikanlah hujan ini jadi rahmat buat kami. Jangan jadikan hujan ini menjadi azab buat kami. Artinya apa? Di situ Nabi mengajarkan kepada kita bahwa di setiap tetesan hujan itu ada malaikat-malaikat yang bertugas. Setiap tetesan itu ada satu malaikat. Berarti berapa, nggak terhitung ya, miliaran. Dan setiap malaikat itu berdoa untuk memberikan rahmat kepada kita. Maka doanya, ya Allah, jadikan hujan ini jadi rahmat. Jangan begini Bu, habis cuci pakaian tiba-tiba hujan besar, terus apa kata-kata kita? Ya, hujan besar. Aduh, jadi nggak kering deh pakaian aku. Padahal Allah sedang menginginkan turunnya rahmat buat kita. Kenapa keluar kata-kata seperti itu? Karena nggak ada ilmu, bodoh. Maka ada istilah al-ilmu nurun. Ilmu itu orang yang punya ilmu ketika habis nyuci baju turun hujan gak bakalan bilang, ya hujan gimana sih, gak bakalan begitu. Ya Allah, alhamdulillah rahmatmu turun kepada kami. Kenapa? Karena dia sudah ada cahaya yang gak gelap. Kan sebaliknya, al jahlu zalamun, kebodohan itu adalah kegelapan. Maka orang yang punya ilmu kata-katanya kan selalu indah, walaupun yang hadir nggak indah gitu, tapi akan keluar semuanya serba indah, serba bagus. Kenapa? Karena tercahayai kata-katanya. Dengan apa dia tercahayai? Dengan ilmu. Ini bukan hadis Nabi Bu. Dulu saya nyangkanya ini hadis Nabi. Kan kalau ada ustadz yang ceramah ya atau ulama, al ilmu nurun, ilmu itu sangat ini keutamaan ilmu. Oh itu hadis Nabi ya. Setelah saya udah dewasa, ini bukan hadis Nabi, ini kata para ulama. Tapi mereka mengungkapkan ilmu itu cahaya bukan sembarangan. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran tentang tafakur di Riyadhus Shalihin ini Bu. Tafakur, bab tafakur. Sebelum masuk ke bab tafakur yang kemarin, ini ada pertanyaan dari Mama Dimas ya Bu ya. Bahwa tadi saya langsung apa ya, belum ya, mukadimahnya belum selesai Bu.
Jadi karena ini hujan adalah rahmat, oleh karena itu maka di pagi hari ini kita memuji dulu Bu, harus sopan sama yang memberikan karunia Allah dengan pujian Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita juga harus bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Ibu, pertanyaannya dari Mama Dimas. Ketika kita berwasilah kepada Allah dengan bacaan Quran kita, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah ya Bu ya. Maka apakah itu kita itu orangnya yang hitung-hitungan gitu, minta untung rugi gitu. Ya Allah, saya baca Quran, saya pengen sehat ya Allah gitu. Ya Allah, saya baca Quran, saya pengen anak saya lulus gitu. Apakah itu dibolehkan apa tidak? Apakah bertentangan dengan yang kita itu termasuk orang yang hitung-hitungan gitu? Berbuat ini pengen langsung diganti ini, pengen gitu. Dalam hal ini kita itu tidak termasuk golongan orang yang hitung-hitungan, tergantung niat ya Bu ya. Apa? Ini ada dalilnya. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, apa Bu? Ada yang tahu? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu dengan berzikir tadi menjadi penghubung antara kita dengan niat kita dengan Allah. Jadilah penghubung. Ya Allah, saya tahajud. Tapi niatnya emang karena Allah Bu. Tapi karena kita punya kebutuhan sesuatu, maka di situ dibawakan kebutuhan tadi gitu. Ya Allah, lagi COVID, tetangga pada kena, saudara kena. Ya Allah, jauhkan kami dari COVID. Boleh nggak? Boleh, mengikuti dalil yang tadi, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu dengan perbuatan amal solehmu itu jadi wasilah permohonan doamu kepada Allah. Maksud yang kemarin saya sampaikan, jangan suka hitung-hitungan itu, jangan begini maksudnya, jangan disalahpahami ya Bu ya. Saya ini zikir baca sholawat 1000 kali supaya saya dapat mobil kayak tetangga saya. Zikirlah, tapi enggak ada Allahnya Bu. Niatnya pengen dapat mobil, maka dia dapat mobil karena kesungguh-sungguhannya dia berzikir. Tapi nggak dapat yang lain, apalagi Allahnya. Nanti apa akibatnya kalau orang yang suka hitung-hitungan? Kalau dia dapat, dia bersyukur, tapi syukurnya belum tentu diridhoi oleh Allah. Kenapa? Dia syukurnya hanya sebatas syukur ke mobil doang, tapi nanti sifatnya nggak berubah, akhlaknya nggak berubah. Semakin dia banyak zikir, dia banyak diberikan oleh Allah rizki karena dia niatnya itu kan. Tapi taatnya sebatas kalau dapat, kalau nggak dapat nggak lagi Bu. Itu ke Allah, apalagi ke manusia. Karena manusia tidak memberikan manfaat buat dia. Kalau orang yang hitung-hitungan, dia punya mobil, maka dia akan semakin angkuh. Dia tetap aja bakhil, nggak berubah, nggak jadi silahkan kalau mau pakai mobil saya, nggak hitung-hitungan, nggak begitu. Malah dibalik, manusia apa? Ini kan saya yang capek, saya sampai zikir, saya sampai sholawat, saya capek cari rizki, saya toh-tohan, akhirnya ke sana. Kenapa? Karena bukan lillahi ta'ala. Kalau orang bekerja, beribadah, berzikir bukan karena Allah, hasilnya akan seperti itu Bu. Dia hitung-hitungan dan tidak mengubah sifat dan akhlak dia. Tapi kalau karena Allah, dapat apapun, akhlaknya, sifatnya itu berbarengan dengan tingkat ibadahnya dia kepada Allah. Itu makanya nggak, para ulama sufi itu mengatakan kalau ibadah itu jangan suka hitung-hitungan. Ya Allah, saya mau sholat tahajud biar menyebutkan biar ini, biar itu. Tapi saya ini tuh karena saya emang benar-benar karena Allah. Satu ya Bu ya, harus karena Allah.
karena saya cinta karena Allah, saya sangat mengenal Allah, baru dibawa yang lain. Contohnya apa? Kita punya kebutuhan, boleh itu Bu dibawa. Nah itu dalilnya tadi, wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau dalilnya bahwa kita beribadah itu harus murni karena Allah kan udah banyak. Tapi kita kadang-kadang gini Bu, tahajud kalau lagi susah rizki, tahajud kalau lagi anak, tahajud kalau suami kita di PHK dan sebagainya, dikurangin, ada masalah dengan tetangga, dan nanti masalah itu hilang lagi tahajudnya tuh Bu. Kalau bukan murni karena Allah. Tapi kalau murni karena Allah, mau ada masalah mau enggak, mau ada keinginan dunia mau enggak, itu tetap aja jalan. Tetap aja jalan karena Allah. Kenapa? Karena dalilnya jelas Bu. Kalau yang ibadah ikhlas itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ada ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidaklah memerintahkan kamu mau sholat, mau zikir, mau bersedekah, mau apa juga, mukhlishina lahuddin, benar-benar ikhlas. Tidak ada makhluk di dalam hatinya. Itu ikhlas Bu maksudnya. Tidak ada makhluk, tidak ada tujuan untuk makhluk, kecuali hanya di dalam hatinya mukhlis itu murni, ada Allah di dalam hatinya gitu Bu maksudnya. Kan kalau kita ikhlas tuh kalau kerja, kalau apa-apa ikhlas. Apa itu ikhlas? Pokoknya karena Allah deh. Nah sekarang pemahamannya jangan gitu Bu. Kenapa? Enggak terlalu menusuk tajam di hati kita ya. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kita berbuat di dalam hati kita, perbuatan kita enggak ada makhluk gitu. Adanya siapa? Allah. Kayaknya itu lebih dalam menurut saya Bu. Mau ngaji bukan karena si anu, Allah. Ke dalam hati ditancapkan ya Bu ya. Kemudian mau masak bukan karena suami, bukan karena anak, tapi karena amanah Allah. Mau apa? Dikasih mandat. Jadi apa? Bukan karena si anu, tapi karena itu orang ikhlas Bu. Makanya ikhlas itu murni. Murni ikhlas itu. Murni apa? Murni di dalam kolbu kita itu Allah. Enggak ada makhluk. Maka supaya itu terjadi, Allah memerintahkan ketika kita bekerja, beribadah, wama umiru. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku perintahkan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, menyembah. Sekarang coba kita artikan yang lain Bu. Nih pandangan ulama sufi ya, tasawuf, bahwa di sini bisa diartikan bukan beribadah. Bisa beribadah, oke, mengabdi. Tapi ada yang karena kita sudah belajar, sedang belajar ma'rifatullah, di situ artinya adalah wama umiru illa liya'bud, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku perintahkan kamu mau ngaji, mau bekerja di rumah, mau bekerja di kantor, mau bekerja di sekolah, mau berzikir, mau sholat dan sebagainya, illa liya'budun, kecuali untuk mengenal Allah Bu. Kok jadi mengenal bukan beribadah? Kalau mengenal Bu, kalau kita sudah kenal sama seseorang, udah kenal sifat-sifatnya, kebaikan-kebaikan dan sebagainya, keburukan yang ada pada diri orang itu pasti kita akan memakluminya. Dan kita tahu hakikatnya bahwa orang itu adalah baik. Tapi kalau nggak kenal, sebaik apapun orang itu tidak akan disebut baik. Apalagi kalau ada masalah sedikit aja langsung dibesar-besarkan. Tapi kalau kita kenal, pasti nggak ada jadi masalah. Kayak kita kenal sama suami, padahal keburukannya, kekurangannya banyak, tapi kita maklumi aja. Kenapa malah timbul sayang sama dia? Perhatian kita buat dia, begitupun dia buat kita.
Karena kita kenal sama suami kita, maka kita menyayanginya. Kalau kita sudah sayang, apapun yang diminta sama sang penyayang, pecinta, akan kita ikuti. Bener gak Bu? Suami pengen ini, ya kita ikuti. Suami ngelarang ini, ya kita, karena sayang. Begitupun kenapa Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk mengenal Allah. Artinya liya'rifu. Intinya itu Bu, supaya ketika Allah memerintahkan apa aja kita ikutin. Tidak ada beban walaupun berat. Bener nggak Bu? Coba Bu tafakkur. Kenapa kata kata Nabi, tafakkur sesaat khairum min ibadah qiyamul lail. Kita berpikir sesaat ya Bu ya. Coba kita pikirkan tadi tentang kenapa kita harus mengenal Allah ya Allah. Kita terus berpikir, iya ya, sama suami aja begini. Suami yang penuh dengan kekurangan, suami yang tidak berdaya, suami yang ini, kita mau sayang sama dia, kita ikuti. Gimana kepada Allah yang maha sempurna, yang sudah kita belajar Asmaul Husna sampai 10 ya kemarin, 8. Ya Allah, dipikir Bu, satu saat itu ada orang yang ibadahnya semalaman, baca Qurannya berapa juz, sholat tahajudnya, sholat apanya, tapi dia tidak berpikir seperti yang saya contohkan tadi. Itu kalah keutamaan dan pahalanya sama orang yang berpikir tadi. Padahal dia berpikirnya cuma 5 menit. Kata Nabi Muhammad Bu, tafakkar sa'ah khairum min ibadah sanah. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Bukan disuruh nggak beribadah, enggak. Maksudnya begini, ada orang ahli ibadah tapi tidak suka berpikir, cuma zikir aja, tapi nggak diikutkan fikirnya, maka ini kedudukannya rendah. Ada orang zikirnya sesaat tapi pikirnya dibawa. Nah ini kemuliaannya di hadapan Allah luar biasa. Hubungannya apa dengan yang kemarin? Ketika kita disuruh berpikir oleh Allah, afala yang zuruna ilal ibili kaifahulikot. Kamu tuh nggak ngelihat bagaimana Allah nyiptain unta? Itu tuh kita disuruh berpikir walaupun sesaat. Oh iya ya, masya Allah itu unta. Dari mulai dia punya alat di dalam tubuhnya, alat di lidahnya, alat di hidungnya, masya Allah Bu. Saya itu mikir lagi, setiap waktu saya mikirin unta terus hari ini. Seminggu ini saya mikirin unta Bu. Kalau lihat mobil saya mikir unta lagi. Kenapa Allah suruh kita berpikir loh, lihat tuh unta. Masya Allah, dari bibirnya yang tebal dia bisa makan kaktus yang berduri-duri gitu ya. Kenapa? Karena Allah menginginkan dia mampu bertahan di padang pasir yang panas, tidak ada pohon-pohon, tidak ada makanan. Itu Allah. Terus hidungnya dia bisa nutup, kok dia bisa bernafas? Masya Allah. Kita, kata Allah, kamu lebih mulia daripada unta itu. Oh berarti kalau saya dapat kesusahan pasti ada jalan keluarnya. Unta ada yang begitu susah, dikasih oleh Allah jalan keluarnya. Mikir aja Bu, lihat mobil, saya lihat, ya Allah mobil gede, manusia bisa naklukin mobil, bawa mobil tuh. Unta badannya sekian ratus kilo ya, tapi dia bisa membawa 5 kali lipat berat tubuhnya, 500-600 kilo Bu. Padahal unta kan kakinya juga kecil ya. Itu saya berpikir gini, oh bagaimana Allah tidak bisa membuat seseorang bisa tiba-tiba menjadi tenang, bisa tiba-tiba menjadi senang, bisa menjadi bahagia, bisa keluar dari masalah yang begitu rumit gitu. Bagi Allah tuh gak susah. Bikin unta yang susah aja bisa gitu. Apalagi buat kita. Jadi tadinya rumit, ada masalah, bisa jadi dibalik oleh Allah.
pasti Allah bisa. Gitu Bu. Kita berpikir terus dengan unta tadi. Tadinya orangnya senang, bahagia, berkecukupan dan sebagainya, bergelimang, harta dan sebagainya, jabatan. Tapi Allah mampu membuat dia terpuruk perasaannya. Mudah bagi Allah kan? Banyak orang yang punya segala-galanya, tapi hatinya gak bahagia. Mudah bagi Allah. Oh kalau gitu Allah tuh mampu membuat apapun. Jadi kenapa kita masih meragukan Allah? Begitu Bu intinya. Kenapa kita masih meragukan Allah? Kenapa? Kan kadang kita, aduh susah ya, aduh ini ya, ngeluh lah gitu. Itu kan seakan-akan sedang meragukan Allah Bu. Itu yang membuat kita sering tidak bahagia. Karena hati kita masih ragu dengan kekuasaan kehebatan Allah tadi. Belum bisa dimaknai. Zikirnya sih banyak, tafakurnya berarti yang kurang. Tafakurnya banyak, zikirnya yang kurang. Harusnya dua-duanya. Tapi kalau kita sudah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, udah melaksanain. Tafakur setelah melaksanakan kewajiban, tafakur itu lebih utama. Karena dengan tafakur kita akan mengenal. Jadi inti mengenal Allah itu dengan tafakur Bu. Orang zikir mau 100.000 kali sehari, kalau nggak mikir nggak bakalan kenal sama Allah. Maka Allah memberikan contoh yang sangat real di depan mata waktu itu Al-Quran diturunkan di Mekah. Tuh lihat unta gimana, gitu maksudnya. Suruh mikir. Kalau sekarang kita nggak di Mekah kan, sekarang mikirnya tuh lihat pesawat, tuh lihat mobil, tuh lihat motor gitu Bu. Jadi kalau kita melihat mobil langsung tafakur. Dari tafakur akan lahir zikir. Itu harus dua bergandengan terus. Lihat alam, timbul tafakur kita. Jadi jangan kalau jalan, kalau kemana-mana tuh jangan tatapannya kosong gitu Bu. Harus ada yang dimaknai di setiap pandangan kita. Maka tafakur di sini disebutkan setiap kita memandang bahwa hati memiliki pemaknaan dari pandangan tersebut. Dari tafakur tersebut nanti akan lahir zikir Bu. Dari tafakur dan zikir ini maka kita akan mengenal siapa yang menciptakan yang kita lihat tadi. Yang segalanya sempurna itu. Jadi bukan hanya melihat bendanya tadi gitu. Oh lihat onta, hebat amat ya onta ya gini-gini. Yang Allah harapkan bukan itu doang maksudnya Bu. Ada zikir nanti lahir di dalam tafakur tadi. Apa? Ya Allah, kembali ke Allah. Begitu hebat ini benda. Berarti yang menciptakan benda ini lebih hebat. Karena yang dia ciptakan bukan satu doang. Diteruskan di dalam ayat ini, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditinggikan. Ditinggikan artinya Bu, bahwa langit itu berarti tadinya, ini kan ayat Al-Quran ya, diteliti Bu oleh ahli sains. Kenapa Tuhan mengatakan langit itu ditinggikan? Berarti dia tadinya di bawah. Ternyata ini banyak teori ya. Salah satunya saya ambil di Google. Bahwa langit itu naik ke permukaan ke atas. Tadinya Bu apa yang 7 planet itu apa ya? Itu tuh gabung dengan bumi Bu. Dari mulai batu-batunya berjatuhan, besinya semuanya masuk ke bumi. Kemudian Allah ciptakan bumi. Di bumi ini waja'alna kulla minal ma'i kulla syai'in hayyun. Maka Allah aku jadikan segala sesuatu itu berasal dari hayyun apa Bu? Minal ma'i, air. Nah, nanti kita berpikir ya Bu ya nanti. Kita ngajak berpikir, kan di sini suruh berpikir. Kalau suruh berpikir emang nggak mudah Bu.
Mikir gitu kan, orang mikir kan nggak mudah sampai ngerut-ngerut kan gitu ya. Jadi ketika bumi itu mengandung air, banyaknya air. Air itu ternyata mengandung oksigen. Oksigen itu menguap ke atas, Bu. Ini bukan kata saya, Bu. Saya juga baca gitu ya. Menguap ke atas, maka jadi gumpalan-gumpalan jadilah langit. Itu kata orang ahli sains. Bisa jadi awan. Itu langit maksudnya, pertamanya langit gitu. Maka itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bukan berarti kita harus percaya dengan sains dulu. Kita harus percaya terhadap Al-Quran. Itu intinya, Bu. Dengan kita percaya terhadap Al-Quran, kemudian sains meneliti, dia memberikan bahwa hal tersebut didukung oleh sains tersebut. Ternyata emang, kata ahli-ahli sains, bumi itu mengandung air. Dan air itu mengandung oksigen. Oksigen itu menguap ke atas. Maka yang kita lihat yang rendah-rendah itu awan ya, Bu ya. Itu langit tadinya begitu. Tapi yang dalil yang jelas bahwa Allah menciptakan langit itu ditinggikan. Berarti ada di bawah tadinya. Wa ilas samai kaifa rufi'an. Ibrahnya buat kita, Bu, ketika kita melihat langit, keluarkan kita lihat langit, ya Allah, gimana ya ini langit? Bayangin aja, Bu, langit tanpa ada tiang. Itu Allah suruh melihat tentang penciptaan langit ini, selain di surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21, Allah juga suruh melihat di surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi bahwa tadinya, Bu, bumi dan langit itu satu. Kana tarakon fafataknahuma. Maka Allah pisahkan. Tadinya dia bersatu. Nah, ibu yang pernah sekolah SMA, ada yang sekolah SMA banyak yang mengenal. Ibu pernah mendengar teori Big Bang nggak? Pernah kan? Katanya bumi ini tadinya satu kan? Kemudian terjadi ledakan yang besar ya, Bu ya? Pernah dengar ya, Bu ya? Nah seperti itu. Bertentangan gak, Bu, dengan ayat Al-Quran ini? Enggak, Bu. Masya Allah, Bu. Saya merinding ketika, Masya Allah kalau lihat tuh tentang penciptaan bumi gitu, langit gitu ya. Masya Allah, Al-Quran ini gak bertentangan ternyata ya, teori sains ini. Tadinya bumi itu satu, Bu. Cuma teorinya Big Bang ini karena dia bukan orang muslim, pokoknya berpencar, ada yang jadi gunung, ada yang jadi ini gitu. Teorinya dia. Ternyata di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tadinya bumi ini satu, bumi dan langit ini. Kemudian yang tadi langit menguap. Masya Allah ya. Berarti enggak begitu bertentangan dengan teori yang yang diakalkan oleh tafakur manusia ya, yang Big Bang tadi. Tadinya dia juga mengatakan satu, Bu. Kemudian kayak ledakan besar gitu. Ada yang jadi langit, ada yang jadi gunung, ada yang jadi lautan, ada yang di darat dan sebagainya. Sekarang kita lihat Al-Quran lagi, Bu. Tapi intinya segala sesuatu itu di sini waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Maka aku jadikan segala sesuatu itu berasal dari air. Kok bisa dari air? Karena air mengandung oksigen. Kemarin saya ngobrol dengan anak saya, Bu. Kan ada di Philadelphia ya, Bu ya, ada gunung api meletus di bawah laut. Saya berpikir, emang ada, Dek? Ada mah, coba lihat deh di Google. Lihat bareng-bareng sama ayahnya kita lihat. Masya Allah, gimana itu? Kok api bisa nyala di bawah laut? Karena di dalam laut ada oksigen, mah. Maka ahli-ahli yang membuat pipa di dalam lautan, kenapa dia bisa bikin? Padahal kan dilas. Saya belum bisa mikir, Bu, waktu itu otak saya diterangin tuh sama anak saya kemarin. Kan mah di dalam laut itu ada oksigen. Maka ketika dinyalakan dinyalakan api, itu keluar api. Maka antara satu pipa dengan pipa yang lainnya itu bisa apa? Dilas. Itu maka kenapa bisa bikin jalan kereta api di bawah
air, kemudian pipa-pipa gas. Mas suami saya dulu pernah kerja di penyaluran pipa gas dari dari Batam ke Singapura ya, yang deket kan. Saya suka mikir, saya nggak mau mikir karena nggak masuk akal saya gitu. Udahlah, udah gitu aja lah kerja. Tapi sekarang saya mikir setelah saya diperlihatkan oleh Allah ayat Quran ini. Iya ya, gunung meletus itu gimana caranya itu ya? Masya Allah, ciptaan Allah ini gitu. Jadi timbul rasa takjub terhadap sang pencipta gunung yang ada di laut. Di lautan ada gunung api ternyata di dalam lautan, Bu. Kemarin kan meletus kan, Allah ingin memperlihatkan tuh aku tuh sanggup membuat gunung di dalam api, bukan hanya teori. Meletus kan terjadi tsunami kan di daratan. Dari mana ini tsunami kan gitu kan? Kalau kita orang awam, kalau orang yang punya ilmu pengetahuan, saya ngerti karena di dalam laut ada begini dia. Orang awam kok tiba-tiba ada tsunami, nggak ada gempa, nggak ada apa. Ternyata diteliti di dalam lautan tersebut meletus gunung berapi. Masya Allah. Ibrohnya buat kita, Bu. Itu kan hebat luar biasa ya. Orang sains bisa melihat itu. Bukan hanya orang berpendidikan tinggi, Bu, yang meneliti. Orang awam pun Allah ingin memperlihatkan kita bisa melihat itu, bahwa itu adalah keajaiban, kehebatan, keagungan Allah. Kita keluar rumah, Bu. Keluar rumah lihat langit, nggak ada tiang. Rumah nggak ada tiang, bisa nggak, Bu, dibangun? Nggak bisa. Apa juga kalau nggak ada tiang, nggak ada sesuatu yang tanpa tiang bisa dibangun di dunia ini. Emang ada, Bu? Nggak ada. Siapa yang bisa membangun sesuatu tanpa tiang? Berarti orang yang hebat ya, Bu, ya. Allah ingin mengajarkan kepada kita, wahai orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang punya pendidikan kemampuan sains yang tinggi, lihat tuh langit bagaimana aku tinggikan. Dia teliti ternyata iya, Masya Allah. Hai orang-orang yang awam yang gak bisa meneliti seperti orang-orang sains, lihat rumah kamu contohnya gitu ya. Kalau gak ada tiangnya bisa nggak? Kalau kita berpikir sederhana aja gitu, kan gak bisa. Berarti ada sosok yang bisa menciptakan itu semua. Kenapa kalian gak beriman gitu, kata Allah. Afala yu'minun, kenapa kalian gak percaya kepada aku? Karena banyak ahli sains, orang-orang pinter, S1, S2, S3, profesor, dia meneliti gunung, dia meneliti langit, dia meneliti antariksa, tapi gak beriman kepada Allah. Maka disindir oleh Allah, afala yu'minun, kenapa sih kalian gak mikir gitu. Intinya begitu, Bu. Gak yakin kepada Allah. Jadi Allah ingin memperlihatkan unta, ingin memperlihatkan bagaimana penciptaan langit, bumi, gunung. Itu untuk orang-orang yang punya akal, berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Bisa sebetulnya dia mencerna bahwa ada sosok yang maha hebat di balik itu semua, sehingga menimbulkan keimanan di dalam diri kita makin kuat gitu, Bu, makin yakin. Harus menimbulkan tafakur yang tinggi, karena dengan tafakur kita akan mengenal Allah. Itu dari langit, Bu. Intinya itu gitu. Bumi apa namanya, gunung. Kan wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, Bu. Jadi tadinya gunung itu nggak ada, Bu. Diteliti lagi oleh ahli sains. Ini tuh ayat tentang sains. Saya punya bukunya di rumah. Dulu nggak ada pelajarannya, cuma ketika dosen mengatakan Maha Suci Allah ada gini-gini, saya tertarik, saya takjub dengan penciptaan Allah. Saya beli itu bukunya, Bu. Nggak ada hubungannya itu, cuma saya perhatiin kan antariksa kayak gitu. Dulu kan belum ada laptop, Bu. Jadi kalau mau lihat apa-apa belum ada HP juga ya. Kalau mau lihat apa-apa itu ya di buku atau datang ke internet. Dulu belum ada internet ya, Bu ya. Jadi saya lihatnya di buku itu. Masya Allah, Bu. Bagaimana, Bu, penciptaan gunung? Gunung itu kata ahli sains ya, Bu ya. Kalau di dalam Al-Quran bagaimana gunung ditegakkan? Berarti tadinya nggak ada, Bu.
Ini secara pemikiran ahli tafsir ya Bu ya. Kemudian bagaimana diteliti ini dalam tafsir At-Tabari. Nah, pengarang ini mengambil kutipan-kutipan dari ahli-ahli sains juga gitu. Setelah dipahami tafsirnya dan sebagainya. Gunung itu ternyata, nanti Ibu lihat juga lagi ya, takutnya saya salah. Itu terjadi karena kumpulan-kumpulan magma di dalam bumi. Kemudian magma tersebut lahir letupan-letupan apa tuh? Apa ya namanya? Bukan lahar Bu. Kemudian dia berpadu antara lempengan yang satu dengan lempengan yang lain gitu. Jadi kalau karpet Bu agak didorong kan dia naik sedikit ya. Ada guncangan-guncangan. Magma itu bergolak gitu Bu, guncangan-guncangan. Kemudian terdorong satu sama lain maka naik ke atas ke permukaan. Tonjolan-tonjolan tadi, maka lahirlah di situ gunung, begitu. Nanti lebih luasnya Ibu buka di laptop, di HP, bagaimana pandangan Islam atau Al-Quran tentang penciptaan gunung dipadukan dengan sains. Nanti Ibu lihat deh. Masya Allah Bu, oh ternyata begitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran kan, di dalam Quran surat An-Naba itu dikatakan wal jibala autada, dan aku jadikan gunung itu jadi apa Bu namanya? Pasak, paku bumi. Wal jibala autada, diteliti lagi Bu oleh ahli sains. Setelah diteliti, kata mereka tingginya gunung sama dengan menancapnya tingginya ke bawah sama dengan tingginya ke atas. Diteliti tuh gunung Everest di mana Bu tuh? Katanya paling tinggi ya. Diteliti sama ahli sains, sama ahli geologi bumi. Ternyata benar Bu, tingginya sama antara yang di atas dengan yang di bawah. Kalau tingginya 8.000 lebih meter, 8.000 lebih itu Everest. Berarti ke bawahnya juga 8.000 meter lebih. Ternyata itu kalau dihubungkan dengan gunung yang ada di laut, berarti tinggi gunung yang ada di laut lebih tinggi lagi daripada yang ada di darat. Ibu pernah ke Krakatau? Saya pernah lihat dulu di mana? Di Banten ya, di tempat rekreasi itu. Itu kan ada di laut ya. Itu kan laut dalam banget Bu. Belum lagi dia harus menghujam ke dalam lagi kan. Masya Allah, sini ya Allah. Jadi Bu, kalau jalan-jalan itu bukan hanya cuma memanjakan mata kita. Justru harus ada pemaknaan di dalam hati kita yang melahirkan tafakur. Ya Allah, kita lihat tinggi gunung, jangan ngelihat ya Allah bagus banget ya hijau, terus itu gunungnya nyuncung tinggi, terus itu dipakai buat jalan-jalan dan sebagainya, tapi nggak ada penambahan keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau udah kita kemarin jalan-jalan ke Wali Songo gitu ya, kok nggak menambah keimanan kita, berarti nggak ada pemaknaan di dalam hati kita, nggak ada zikir di dalam hati kita, nggak ada tafakur di dalam pikiran kita. Kalau ketika kita jalan-jalan kemana aja, memiliki apa aja, tapi tidak menimbulkan tafakur kepada Allah, nah itu berarti tidak ada maknanya. Untuk apa Allah suruh kita melihat unta, suruh kita melihat gunung, suruh kita melihat langit? Lihatlah seperti yang saya tadi jelaskan ya, Masya Allah. Itu gunung Bu, kalau dikeruk deh gunung, jadiin perumahan dan sebagainya, lama-lama bumi goncang, udah nggak bisa lagi. Kan sekarang mau Bu, ya Allah gunung dikeruk, tanahnya diambilin terus buat bangun A, bangun B, bangun C. Itu kalau goyang dikit udah hancur tuh daerah itu, karena dia penahan dari gempa, penahan itu Bu. Maka disebutkan oleh Allah wal jibala autada. Ini harusnya ahli tafsir bergabung dengan pemerintah untuk menjaga ekosistem alam kita supaya tidak rusak. Untuk apa sebetulnya? Untuk kelangsungan kehidupan kita supaya tidak rusak. Nanti banjir datanglah, kalau gempa gampang hancur.
Karena gunung-gunung udah sekarang Gunung Tubu udah dijadiin perumahan, udah dijadiin industri ya, apa namanya, pabrik. Saya lihat di Bogor, saya lewat situ, gunung dipapas dijadiin pabrik. Masya Allah, ini gimana kalau itu masyarakat sekitar nanti yang akan kena dampaknya. Maka Allah bilang wal jibala autada, aku jadikan pasak bumi, maka jangan dirusak itu pasak. Seakan-akan ketika rumah dipaku, dicabut pakunya, goyang gak Bu itu rumah? Kita nggak berpikir ke sana. Orang cuma ingin meraup keuntungan. Itu harusnya bergabung tuh antara pemerintah daerah dengan para ulama itu. Yang ulama ngerti tentang agama, tafsirnya, pemerintah yang menentukan atau membuat hukum perundang-undangan. Maka akan indah gitu, serasi kehidupan kita. Ini kagak Bu, yang ulama mengajar, oh capek di masjid, di majelis, di musola, ada acara Isra Mi'raj heboh, rame, tapi nggak ada tafakur setelahnya. Nanti ibu-ibu kalau punya anak jadi pemimpin ya, itu. Maka kenapa agama tuh harus selalu dibawa di mana aja? Anak saya kan ngomong gini Bu, protes. Saya kan senengnya teknik mah. Kenapa harus belajar agama? Nah, ini bisa menjawab Bu. Kemampuan kita terhadap sesuatu itu bisa diarahkan, bisa di backup, bisa terlindungi, terarah kalau kita memiliki ilmu agama. Coba kalau ahli bumi gitu ya, atau pengusaha, ketika dia tahu tafsir ayat ini, gak bakalan dia merusak alam, gak bakalan dia merusak bumi. Bener gak Bu? Kenapa? Ya Allah, malah yang ada adalah timbul. Kenapa sih kita harus kenal Allah? Sebetulnya itu untuk kebaikan kita Bu. Allah mah gak butuh sama kita. Kenapa harus Allah memperlihatkan aku ciptakan langit, bumi, gunung, unta dan sebagainya? Itu tuh untuk kebaikan kita. Afala yuminun, kenapa kalian gak berpikir sih? Kenapa kalian gak beriman, kata Allah? Intinya itu untuk kebaikan kita, untuk kemakmuran kita, untuk kebahagiaan kita. Jadi kalau semakin orang mampu bertafakur, maka dia akan semakin mampu untuk berzikir. Maka dia akan semakin yakin kepada Allah, dan dia akan menjaga hukum-hukum Allah gitu intinya. Untuk siapa dijaga hukum-hukum Allah? Bukan untuk Allah, Allah mah nggak penting. Mau orang mau ibadah semua juga sama Allah, Allah nggak butuh. Untuk kamu sendiri kata Allah, karena Allah menginginkan kita diciptakan di alam dunia ini khalifatul fil arti, khalifah pemimpin. Pemimpin itu artinya pemakmur Bu, bukan hanya kayak presiden gitu. Bupati, lurah, camat, wali kota dan bukan itu intinya. Setiap manusia adalah pemakmur. Pemakmur Bu, pemakmur bumi. Pemimpin itu pemakmur. Kan setiap manusia akan dijadikan Allah sebagai pemimpin. Ada yang tahu hadisnya? Wa kullu ra'iyatin mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap manusia jadi pemimpin, maka dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi bukan hanya presiden yang jadi pemimpin itu atau raja, kita juga pemimpin, akan ditanya semua. Coba ya Ibu, tadi masuknya agak siang ya, jadi selesainya juga siang. Satu kali lagi ya Bu ya, ayatnya belum selesai. Wa ilal ardi, tapi saya belum mencari tentang bumi karena udah keteter sama langit, sama unta, sama gunung. Yang buminya belum saya Bu. Jadi insya Allah buminya minggu depan. Sekaligus langsung ke ayat surat Yusuf ayat 109. Insya Allah ya Bu ya, dari minggu depan. Jadi intinya aja Bu, dengan Allah suruh melihat ciptaan-ciptaannya, kan tidak mungkin ini tuh ada dengan sendirinya. Kalau orang ateis kan mengatakan ini ada dengan sendirinya. Nah,
Saya ingin membuka wawasan juga nih kepada ibu-ibu semua. Karena ini agak siang juga, mungkin kalau kita nggak di tahsin juga mungkin nggak gimana menurut ibu kalau kita nggak ada tahsin. Langsung saja kita bersantap ya karena sudah siang ya Bu. Oh masih lama ya? Oh ya udah, kita terusin dikit lagi nih, belum selesai sebabnya Bu. Hah? Nggak usah tahsin ya Bu ya? Tanggung ya. Tapi saya belum mempelajari tentang bumi ya Bu ya. Nah, bumi itu dihamparkan, itu aja intinya. Tapi saya nanti akan mempelajari. Masalah yang tadi ibrohnya buat kita, ketika kita melihat sesuatu, sekarang nih Bu ya, ada puzzle nih ya Bu ya. Ada puzzle, Ibu di rumahnya ada puzzle. Pokoknya kita tafakur tentang apa yang ada di sekeliling kita aja ya. Ada puzzle bikin perahu. Karena anak saya suka bikin puzzle tuh, beli puzzle terus digabung bikin rumah, bikin apa. Ada orang bikin puzzle rumah bagus banget. Setelah dia bikin rumah dipajang, kemudian bikin perahu puzzle-nya tadinya pajangnya acak-acakan gitu Bu. Setelah dibikin rapi dipajang, ada orang nanya. Orang nanya, ini bikinan siapa? Nggak ada yang bikin. Dia ngomong nggak ada yang bikin. Percaya nggak Bu? Itu perahu nggak ada yang bikin. Nggak ada yang percaya. Lu gimana sih? Ya gitu kan, gila apa gitu kan? Masa nggak ada yang bikin? Ya itu ada dengan sendirinya. Dianggap gila nggak sama orang kalau dia bilang ada dengan sendirinya. Sekarang orang ateis diajak berpikir deh ya. Kalau seandainya orang kurang percaya sama Allah gitu ya, itu langit nggak ada tiang, apa emang bisa dengan sendirinya dia terjadi? Nggak mungkin, pasti ada yang membuat, yang mencipta. Apa gunung tiba-tiba ini kan bumi ada dengan sendirinya dari dulu? Orang ateis kan begitu Bu, nggak mau berpikir lebih dalam dia, pengen ada bukti mana Tuhan, kelihatan nggak? Pengennya begitu. Emang ketika ada kapal gitu ya Bu, yang tadi Fazil ini, emang seluruh dunia harus liatin dia bikin? Kan enggak, tiba-tiba udah jadi, yang penting percaya ada yang bikin kan? Seperti itu. Coba kalian berpikir gitu intinya, ibrohnya kepada kita. Itu bagus banget, itu manusia yang bikin Bu. Ini lebih hebat, yang kayaknya nggak bisa deh manusia mah. Emang Allah itu kalau membuat sesuatu, manusia bisa bikin, ada yang tidak bisa dibikin, nah itu berarti Allah. Langit nggak ada masaknya, tiangnya gitu. Manusia kan nggak ada yang bisa bikin. Maka Allah contohkan bikin ini, nggak ada tiang, bikin itu. Tapi sekarang manusia Bu, sudah mulai agak-agak lebih, teknologinya lebih maju. Dulu kita bikin jalan layang, jalan di atas tuh ya, flyover. Itu kan pasaknya di bawah, tiangnya banyak banget ya Bu ya. Tuh, manusia udah mulai hebat. Tetap aja sehebat-hebatnya manusia, ujung ke ujungnya harus ada tiangnya. Ibu lihat flyover di Ciputat. Gaplek. Di Gaplek. Masya Allah Bu. Semakin tiangnya sedikit, semakin cepat pengerjaannya. Saya sampai takjub itu di situ. Saya berpikir begini, ternyata nggak pakai tiang lebih cepet ya. Kan cuma diginiin doang, tapi kekuatannya sama. Suami saya yang nerangin, makan itu saya nggak hafal, pakai hukum apalah ya, fisika gitu apalah. Semakin begini anak saya juga nerangin karena dia emang bidangnya itu ya. Saya mah takjub aja gitu Bu. Masya Allah, ini gak ada tiang lebih cepat. Tiangnya cuma ujung ke ujung doang Bu. Bener lihat, coba Ibu nanti lewat flyover Ciputat, Ibu lihat tiang Bu. Banyak banget kan tiangnya. Terus semakin banyak penyangganya gitu ya, habisin tempat kan. Ketika lihat flyover di Gaplek, itu tiangnya gak ada di tengah sama sekali, ujung dengan ujung, dan langsung tidak menghabiskan banyak jalan. Jadi rapi. Kita bukan hanya bertafakur Bu, harus menghasilkan zikir.
Siapa ini yang menciptakan otak manusia? Makin kesini makin hebat kan? Sekarang bagaimana kalau tidak ada tiang sama sekali? Berarti lebih cepat Allah menciptakan alam raya ini. Semakin sedikit tiang makin cepat. Kalau nggak ada tiang lebih cepat ternyata kalau ada. Dengan kata-kata kun jadilah, kun jadi, fayakun maka jadilah. Allah begitu. Di situ kita harus menimbulkan dari fikir tadi menjadi zikir. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin luar biasa yakin. Coba ibu mikir, ya. Coba ibu lewat Ciputat aja, nggak usah pakai ilmu yang tinggi-tinggi bu. Kita ini orang awam, bukan bidangnya. Tapi kata Allah, kenapa Rasulullah diturunkan ke Arab, masyarakat Arab dalam keadaan ummi? Karena untuk menghasilkan fikir dan zikir itu tidak perlu harus orang hebat, tidak perlu harus dengan gelar sarjana, nggak perlu bu. Lihat aja udah timbul ya Allah. Keagungan kepada Allah, makin yakin kepada Allah, makin mengenal Allah. Lihat langit aja bu, keluar rumah kan tiap hari kita keluar rumah ya. Kenapa itu Masya Allah ya. Kalau unta di Arab kita nggak lihat, tapi Allah maha adil. Yang disuruh dilihat kamu nggak bisa ngelihat unta, nih aku liatin rumah. Langit. Kalau langit nggak bisa juga, liatin gunung kan kamu sering lewat, pulang kampung lewat gunung gitu kan. Dilihat ya Allah, takjub lagi, tambah ininya kita kepada Allah. Kemudian kata Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal arhan. Yusabbihu yang ayat yang kemarin, yusabbihu tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard. Ayatnya itu bu, yang tentang tafakur. Bertasbih 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya apa? Kita nggak ngebahas langit dulu ya bu ya, karena yang kita injak adalah bumi. Tapi di langit pun dia bertasbih. Planet-planet itu bu, kenapa dia nggak bertabrakan? Karena dia bertasbih. Orang bertasbih itu orang yang tunduk kepada Allah. Kata Allah, kamu jangan nabrak ini, kamu jangan nabrak ini, kamu di situ, kamu di situ. Mereka bertasbih terus, subhanallah wa bihamdihi subhan. Atau tasbihnya kita nggak tahu. Cuma tasbih yang kita pakai sekarang ini adalah tasbih ahli langit dulu bu, para malaikat. Dipakai oleh penduduk langit dan bumi tasbihnya itu. Sekarang kita pakai oleh manusia. Kalau di bumi apa bu? Dengan gunung itu ada, kita lihat pohon-pohon hijau-hijau. Ya Allah, di situ ada malaikat yang sedang bertasbih bu. Pohon-pohon bertasbih. Maksud malaikat bertasbih apa maksudnya bu? Karena setiap pohon daun yang ada di dalam pohon itu ada malaikat yang menjaganya. Dan ketika malaikat menjaga itu, mereka bertasbih kepada Allah. Taunya dari mana Bu Fila? Coba kita lihat hadisnya Bu. Ketika Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian pelepah kurma itu dibelah dua oleh Rasulullah. Satu ditancapkan di kuburan orang yang suka ngegibah, namimah, mengadu domba, suka bawa berita A dibawa ke berita B gitu. Akhirnya si A dengan si B ini dibawa oleh si C gitu ya, dari si A ke si B. Kemudian mereka ribut, akhirnya berantem, akhirnya tidak akur dan sebagainya. Dia meninggal si C ini. Maka ketika Rasulullah membelah pelepah kurma, ditancapkan di kuburan yang suka namimah ini. Satu pelepah kurma, satunya lagi ditancapkan kepada orang yang tidak suka apa bu namanya, cebok ya, bersuci bahasa fikihnya ya, bersuci, suka nyepelein gitu, udah gampang gitu kan. Apalagi kalau anak laki-laki ya di jalan suka tiba-tiba pipis aja gitu. Nah ini anak orang ini di dalam kuburan ini begitu. Kemudian ditancapkan oleh Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tancapkan? Selama pelepah kurma ini basah, dia bertasbih kepada Allah, maka orang ini akan diringankan azabnya oleh Allah. Maka itu dasar ayat kita membaca, mengirimkan doa, mengirimkan Fatihah, mengirimkan Yasin, mengirimkan tahlil kepada orang yang
yang meninggal. Makhluk Allah yang bukan manusia saja bisa sampai bacaannya kepada orang yang meninggal. Apalagi kita sebagai makhluk sesama. Begitu. Kan ini dalil salah satu dalil, banyak dalil ya Bu ya. Salah satu dalil kenapa kita harus boleh untuk membaca Al-Fatihah buat orang meninggal, Yasin, tahlil dan sebagainya. Begitu. Yang bertasbih itu siapa? Malaikat, Bu. Yang menjaga pohon tadi sampai pohon itu mati, baru nggak ditasbihkan lagi, udah hancur. Gitu. Jadi semua makhluk Allah, kita mengenal makhluk Allah ya Bu ya, baik yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa, semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya manusia yang zaluman zahula, yang tidak mau bertasbih kepada Allah, yang tidak mau bertafakur, yang tidak mau berzikir kepada Allah dari tafakurnya tadi. Maka ini yang disebutkan oleh Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu emang zalim dan bodoh, kata Allah, bagi orang yang tidak mau bertafakur dan berzikir. Tapi kalau dia bertafakur dan berzikir, dia bisa lebih dari malaikat, Bu. Diangkat oleh Allah kedudukannya, ruhnya bercahaya, lebih hebat dari ruhnya para malaikat. Bagaimana kita bisa mengalahkan lebih hebat daripada ruh malaikat? Ketika kita melihat langit, coba kita bayangkan, ya Allah, seperti tadi itu. Lihat gunung, ya Allah. Lihat apalagi kendaraan ya. Saya itu kalau saya ya Bu ya, suka keyakinan atau makin pemaknaan di dalam batin saya, batin kolbu kita memaknai sesuatu kalau lihat kendaraan sama motor, Bu. Karena itu kalau keluar kan itu yang dilihat ya banyaknya. Ya Allah, ini mobil gede banget gitu. Kok bisa ya dia dijalanin sama kita makhluk yang kecil? Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah tidak sia-sia menciptakan kendaraan ini. Dia tunduk di bawah kekuasaan manusia. Belum lagi pesawat lebih gede. Otak kalah, Bu. Iya. Karena kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani, sehebat apapun itu onta kalah oleh manusia. Tapi yang intinya jangan melihat ke situ deh, Bu. Jangan lihat seperti pesawat, emang pasti gitu ya. Lihat diri kita. Ya Allah, kenapa saya suka cepat baper, cepat khawatir kalau tiba-tiba ada masalah. Orang unta aja menghadapi situasi yang sulit, sesulit apapun bisa diatasi. Kenapa manusia nggak bisa ngatasinya? Coba bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar pusing, gitu darah tingginya naik. Kenapa? Padahal ada aplikasi di dalam diri kita untuk mengatasi setiap masalah yang Allah hadirkan buat kita. Kita itu karena kita afala yu'minun, kata Allah. Kenapa sih kalian gak yakin sama aku, kata Allah. Coba ridho aja deh udah dengan apa yang dihadirkan oleh Allah. Nah, ilmu ridhonya, Bu, praktekin dalam hidup kita. Insya Allah tenang ya Bu Alis. Kemarin saya mendengar dari rumah Bu Nida itu pulang, Bu. Masya Allah, aku dapat ilmu luar biasa dari sahabatku. Dapat goncangan masalah, kenapa seseorang bisa tenang? Karena aplikasi yang diberikan oleh Allah dia pakai. Itu, Bu. Berarti, akhirnya berarti ini pembelajaran buat saya. Kalau ada apa-apa, Allah sudah ngasih jalan keluarnya. Tinggal kita mengolahnya. Jadi jangan tersiksalah dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Ibu di WA baca, wow, lagi banyak. Allah kasih aplikasinya supaya kita lebih tenang. Kita datang ke pengajian, Ibu, malaikat berduyun-duyun turun dari langit memberikan naungannya. Kemudian Allah wallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'min. Ibu tanya ahli psikolog, ibu tanya kedokteran, berapa persen yang menyembuhkan penyakit? Dari obat berapa persen? Dari obat 20%.
Dari ketenangan jiwa berapa persen? 80%. Ini bukan kata saya Bu, benar nggak Bu? Jadi ketika kalau orang ngaji di pengajian, itu kan Allah menurunkan wa anzala sakinata fi qulubil mukmin. Allah nurunkan ketenangan, di situ ada obat 80%. Kalau seandainya mau terkena penyakit, kemudian malaikat menaungi kita semua. Allah menaungi kita semua. Jadi sekarang kita punya senjata untuk menghadapi setiap persoalan hidup kita, baik kesehatan maupun kebutuhan kita. Semuanya udah Allah hadirkan Bu, dicukupkan. Nah ini nanti hanya Allah goncang-goncang dikit nih, imannya siapa yang kuat, imannya siapa yang enggak, gitu aja sebetulnya. Nah kalau orang pengen kuat, dia harus punya penunjuk arah. Jalannya harus terang. Maka disebutkan oleh para ulama-ulama yang bijak itu, ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita ingin jalannya gampang, jalannya tidak susah, jalannya mudah, enggak banyak masalah, maka milikilah cahaya tersebut. Cahaya itu apa Bu? Ilmu. Masya Allah. Allah hadirkan ya Bu ya pada pagi ini. Ini pembelajaran buat saya juga Bu. Karena ilmu ini dari Allah. Saya disuruh belajar. Caranya bagaimana? Ketika saya menyampaikan, saya belajar, mendengarkan. Kuping saya dengerin kata-kata saya. Karena ini ilmu Bu. Saya nggak bisa di rumah ngomong kayak gini, dipikirin. Saya mau ngomong gini nanti. Sejam dia gitu. Enggak Bu. Saya cuma berusaha aja baca. Kemudian ambil tafsirnya At-Tabari, ambil tafsirnya Ibnu Katsir contohnya. Terus belajar dari sini gimana ini Imam Nawawi keterangannya itu. Kadang-kadang ngaco lagi pikiran kemana-mana. Ketika di sini saya belajar dengan kata-kata saya sendiri. Maka di dalam Al-Quran dikatakan watawasau bil haqqi, saling memberilah kalian dalam kesabaran dan kebenaran. Saling itu artinya ketika kamu belajar ngajarin orang, kamu juga belajar. Gitu Bu, kamu juga belajar gitu. Jadi ada dua arah. Satu memberi, satu menerima, ada dua arah. Itu makanya ayatnya Bu. Coba Ibu pikirin lagi. Kenapa ya watawa? Bukan kasih tahu orang supaya sabar, kasih tahu orang nih benar ini salah, nggak begitu Allah ngajarinnya. Watawa di situ ada apa namanya? Ada take and give. Buat yang mengajar dia dapat pengetahuannya, buat yang mendengar juga dapat pengetahuannya yang diajarin gitu. Mungkin dari saya cukup sekian ya Bu. Semoga pembelajaran pagi hari ini semakin kita banyak bertafakur ya. Dengan ya boleh. Jadi banyak bertafakur ya Bu ya, di pokoknya semua yang ada di hadapan kita itu harus jadi ada makna di dalamnya, di balik itu. Maka kita kan lebih bahagia hidup Bu kalau begitu. Ya silakan Bu Mus kalau ada yang mau tadi kan dijelaskan waktu Rasulullah menancapkan sebagian pelepah kurma di satu makam dan satu makam lagi. Ketika kita ziarah ke makam, mungkin ke makam orang tua, saudara atau siapa gitu. Di situ kita kan melihat biasanya banyak rumput gitu ya Ustazah. Itu bagusnya gimana? Rumput kan kadang ada yang membuat kita, ada yang sebagian berpendapat supaya indah gitu, dicabutin supaya bersih gitu. Tapi itu bagaimana dengan rumput itu seandainya kita cabuti apa tidak? Kalau untuk rumput yang liar, Bumus ya, itu kan tidak indah pemandangannya. Sedangkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Artinya kalau rumput-rumput itu liar, mengurangi keindahan, tidak enak, tidak sedap, dicabutin aja. Tapi kalau pohon yang sengaja ditanam di atas kuburan, itu kan indah dilihatnya, maka tanamilah
Tanamilah, kenapa? Pohon itu selama hidup berarti dia berzikir di situ, berzikir. Tapi jangan merusak keindahan. Mentang-mentang kan berzikir semua pohon, ditanya semuanya di atas kuburan penuh gitu dengan pohon-pohon. Enggak. Iya begitu, cabutin. Saya juga suka nyabutin kalau lagi ziarah ke makam orang tua saya. Cabutin, ini kayaknya mengurangi keindahan. Tapi ada pohon yang satu indah gitu ya. Kemudian kita memanjatkan doa, mengirimkan Fatihah dan doa-doa yang lain. Begitu. Terima kasih Ustazah. Karena sudah jam 12 ya Bu ya. Sudah ya. Kita bersantunan ya. Ya, dari saya cukup sekian. Mohon maaf ya Bu ya kalau ada kata-kata saya yang menyindir, menyinggung Ibu, itu tidak saya sengaja sama sekali. Kalaupun itu terjadi saya mohon maaf. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah dengan lisan saya, dengan waham saya, pengetahuan saya yang tidak hak menurut Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap baca Hotmul Quran.